Shalom adik-adik. Kurang keras nih. Shalom semuanya. Siap memuji Tuhan? Oke, kakak ajak untuk adik-adik untuk berdoa bersama dulu ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar, hingga kami Tuhan bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di sini. Kami percaya Tuhan cinta-Mu kami rasakan setiap harinya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk datang kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji nama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Sama-sama dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau lakukan bagi masa depanku. Adik-adik di sini kita
kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau benar-benar mengatakan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidup saya, Tuhan baik dalam kehidupan adik-adik. Saya undang adik-adik untuk bernyanyi sama-sama. Gunakan hati kita untuk menyembah Dia. Kami katakan semua baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau tak dapat kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cintamu Tuhan, buat semua yang kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Mari kita menyembah sama-sama. Haleluya, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cintamu. Kami menyembah, kami menyembah. Oh. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin meninggikan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu mau menari bersama Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak buat nama-Mu Tuhan. Yang siap katakan. Kurang kerasnya siap katakan. Wah luar biasa. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Terus kalian senggol kanan kirinya katakan semangat dong. Semangat dong. Ikut gerakannya kakak ya. Terima
semangat ini. Kakak mau kalian adik-adik untuk lebih semangat lagi ya. Oke, semangat lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi Yesusku. Sedalam-dalam, lebih tinggi kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah si Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sedalam-dalam lautan, ya, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ini harus lebih semangat lagi ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, lagi ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, sekali lagi, Tuhan Yesus pada saya. Oh kiranglah. Terutama Tuhan, nama Tuhan. Silakan adik-adik boleh duduk kembali. Oke, sebelum itu kita akan berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan menabur Tuhan. Mari kita siap-siapkan adik-adik persembahan kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar buat kami Yesus. Tiba saatnya kami akan menabur Tuhan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarkan Tuhan persembahan yang kami tabur ini Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadikan semua berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berbagi Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa aku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari kita akan kedua tangan kita dan nyatakan bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku,
Mari kita berdoa, adik-adik. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, siang hari ini kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami perlu Engkau Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Silakan duduk kakak-kakaknya. Terima kasih. Ya. Kecuali Om Freddy standby. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang tema mudah bergaul. Siapa di sini adik-adik yang punya banyak musuh? Ayo. Miguel, punya banyak musuh. Waduh. Geleng-geleng kepala Mr. Henry ini ya. Nah, sekarang Mister mau bertanya lagi. Siapa di sini yang punya banyak teman? Nah, itu baru hebat ya adik-adik ya. Tapi kalau banyak musuh, waduh, sesuatu yang mengerikan adik-adik ya. Nah adik-adik, siapa yang hari ini mau bergaul dengan Tuhan Yesus? Ya, bilang kanan kirinya. Bergaul dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Mister sudah menyiapkan dalam bentuk PowerPoint ya, adik-adik bisa lihat. Nah, minta tolong. Nah, adik-adik di situ dikatakan 90% ya, kehidupan anak-anak ya, baik atau buruk itu ditentukan oleh pergaulan. Adik-adik, papa dan mama nggak bisa menjagai adik-adik, betul ya? Papa dan mama itu terbatas adik-adik. Tapi ketika adik-adik nanti sudah keluar dari rumah, adik-adik harus bisa menilai ini teman yang baik atau teman yang kurang baik. Ya, khususnya yang sudah sekolah mulai kelas 3, 4, 5, 6 SD. Adik-adik sudah mulai bisa memilih ya. Dengan siapa adik-adik bergaul, karena survei membuktikan bahwa 90% kehidupan anak-anak itu sangat ditentukan oleh pergaulan. Kalau pergaulannya baik, maka adik-adik menjadi anak yang baik. Ya, ini bukan Mister yang bicara loh, tetapi ini hasil dari penelitian. Jadi adik-adik hati-hati dalam bergaul, ya. Nah, di situ gambarnya, kenapa Mister kasih gambar ada sekumpulan teman-teman yang pergi ke gereja tuh. Nah, adik-adik tahu nggak di luar sana banyak yang hari-hari ini orang tuanya nggak bisa ngajak anaknya untuk pergi ke gereja. Sedih loh ya. Tapi kalau orang tuanya pergi ke mall, pergi jalan-jalan, waduh anaknya sudah semangat ya. Ayo Pak, Ma, bangun, ayo kita mau pergi liburan. Tapi begitu mau pergi ke gereja, anaknya jadi males. Sedih nggak kira-kira Tuhan Yesus? Sedih adik-adik ya. Nah jadi adik-adik ingetin papa mama, kalau besok hari Minggu, adik-adik kalau sudah hari Sabtu, tidurnya harus lebih cepat. Supaya apa? Supaya hari Minggu adik-adik bisa bangun lebih pagi. Supaya adik-adik bisa siap untuk pergi ke gereja. Nah, adik-adik, gambar slide kedua. Ya, di situ ditulis gambar pergaulan. Nah, ini kedua anaknya sedang bergaul dengan siapa? Dengan papanya. Papanya sedang ngajarin kedua anaknya belajar firman Tuhan. Adik-adik, Mister percaya adik-adik nggak perlu belajar main game ya. Betul?
Papa mama ndak perlu ngajarin adik-adik main game. Karena adik-adik pasti lebih hebat dari papa mama. Boleh nggak main game? Boleh ya. Tetapi paling lama hanya 1 jam. Adik-adik survei membuktikan ya. Kalau adik-adik terlalu sering main game, itu bisa merusak kedua mata adik-adik. Karena ada radiasi. Ya. Jadi khususnya untuk mama-mama ya, untuk papa, diingatkan lagi pada siang hari ini. Tolong diawasi anak-anaknya. Ya, kecuali anak-anaknya sudah SMP, SMA. Cukup diingatkan aja. Tapi kalau masih anak-anak, tanggung jawab orang tua adalah perlu tetap mengawasi. Nah, adik-adik, ketika papanya mengajarkan kedua anaknya berdoa, saya percaya nanti adik-adik juga selalu punya kebiasaan untuk berdoa. Nah, papanya ini sedang mengajari kedua anaknya untuk bergaul dengan Tuhan. Caranya apa? Caranya buka Alkitab, adik-adik baca. Nanti biarkan papa mama yang menjelaskan adik-adik. Ya. Nah, ini penting sekali adik-adik, ya. Siapa yang mau setuju dengan Mister? Saya perlu belajar mengenal Tuhan. Saya perlu bergaul dengan Tuhan. Caranya saya baca Alkitab setiap hari. Adik-adik di sini kan setiap hari pasti makan ya. Makannya 3 kali sehari. Betul? Betul. Adik-adik juga perlu. Rohaninya perlu dikasih nutrisi yang baik. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi nanti adik-adik bilang sama papa dan mama, tadi Mr. Henry ngajarin. Kalau bisa Pak, Ma, misalnya contoh di sini ada yang namanya David, ya. David bilang sama mama, Ma, tadi Mr. Henry ngajarin baca Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu penting loh, Ma, supaya David punya roh yang kuat. Ya, seperti siapa yang punya roh yang kuat? Seperti Daniel, ya. Daniel masuk ke gua singa, Daniel gak takut adik-adik. Karena dia sudah seringkali bergaul dengan Tuhan. Jadi dia punya roh yang kuat. Ketika dia masuk ke gua singa, Daniel tidak menjadi takut menghadapi singa. Karena dia selalu bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kenapa Mister kasih gambar papa sedang mengajari kedua anaknya untuk membaca firman Tuhan? Karena ketika adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik sedang mengisi kehidupan rohnya dengan nutrisi yang baik. Nah, ini loh contohnya. Kakak Tasya bawa adiknya ke depan. Nah, ini kasih contoh ya. Nah, ini kasih contoh adik-adik ya. Ini Kakak Tasya ajak adiknya untuk duduk di depan, belajar firman Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya. Nah, adik-adik kita mau belajar tentang karakter. Bergaul dengan karakter itu adalah paket. Sebuah paket. Kenapa Mister bisa bilang begitu? Karena ketika adik-adik bergaul dengan teman-teman di sekitar adik, adik-adik sedang menerima karakter dari teman adik-adik. Hati-hati makanya. Ya. Siapa di sini yang sudah bisa mengetahui ini teman saya yang baik, ini teman saya kurang baik nih? Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Oh, tadi Olive sudah angkat tangan. Ayo, siapa selain Olive? Indi. Ya, siapa lagi? Siapa ini? Siapa? Evot, oke. Siapa lagi yang sudah bisa mengetahui ini teman saya yang baik, ini mana yang kurang baik? Miguel, Lawan, Michelle, Jericho?
Ya, Tasya, kemudian Laura, bagus ya. Mister seneng ya. Jadi adik-adik mulai hari ini, adik-adik hati-hati dalam bergaul. Kalau adik-adik tahu teman-teman ini kurang baik, adik-adik sebaiknya jangan bergaul sama dia. Betul? Tapi adik-adik tidak boleh memusuhinya. Adik-adik tetap mengasihinya. Kalau perlu adik-adik bilang jangan gitu ya. Itu tidak baik. Ya, ayo kita jadi anak yang baik. Nah, adik-adik harus bisa mengarahkan teman-temannya. Jadi, Mister mau bilang, karakter yang baik dan karakter tidak baik sangat ditentukan oleh pergaulan. Karena pergaulan akan mengubah karakter hidup adik-adik. Ya, slide selanjutnya. Nah, adik-adik nih, tadi kan Mister di awal sudah tanya, siapa yang punya banyak musuh? Sekali lagi, Mister mau tanya, siapa di sini yang punya banyak musuh? Oh, nggak ada ya. Siapa di sini yang punya banyak teman? Ah, ya. Kalau musuh nggak perlu dicari adik-adik, tapi teman perlu dicari. Tetapi Alkitab memberikan sebuah nasihat buat adik-adik. Hati-hati ya adik-adik ya. Karena ketika adik-adik punya teman, adik-adik juga sedang belajar dari kebiasaan teman-teman adik-adik. Nah, di situ bilang tuh ya, teman adalah seorang sahabat, tempat untuk berbagi cerita. Ya, tetapi kebiasaan teman itu juga akan menjadi kebiasaan adik-adik. Ya, saya percaya di sini adik-adik, papa dan mama selalu berharap adik-adik punya teman yang baik. Contoh tuh di sebelah kiri. Ya, di sebelah kirinya adik-adik itu gambarnya apa? Ayo, ini sedang bermain, ya. Kemudian yang di sebelah kanan, wah itu ada temen yang satu tuh, lagi memimpin doa. Mana yang keren adik-adik? Sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Kanan, ya. Betul ya, sebelah kiri itu isinya cuma main tok aja. Enggak inget Tuhan, ya. Tetapi yang sebelah kanan, waduh. Itu yang pakai baju hijau muda itu keren tuh. Sedang memimpin doa. Siapa di sini yang mau belajar berdoa? Nah, adik-adik, Mister mau ingetin lagi ya. Kita setiap Kamis ada sekolah doa. Jangan bolong adik-adik. Ya. Karena adik-adik ketika belajar tentang doa, adik-adik sedang belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Adik-adik akan menerima manfaat yang luar biasa. Ketika adik-adik rajin berdoa, adik-adik akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, bilang kanan kirinya, kalau kamu mau jadi kuat, rajin berdoa. Bilang kanan kirinya. Nah, kalau kamu mau kuat, harus rajin berdoa. Oke, slide selanjutnya. Nah, adik-adik ini gambarnya siapa ini? Ya, gambar Tuhan Yesus dengan siapa? Dengan siapa adik-adik? Gak kedengeran suaranya? Gambar Tuhan Yesus dengan Henok. Ya, siapa itu Henok, Mister? Nah, Mister mau cerita. Henok ini adalah seorang anak, seorang tokoh di Alkitab. Dia adalah seorang pribadi yang selalu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ya, adik-adik, Henok itu selalu berbicara sama Tuhan Yesus, cerita ya. Kemudian dia berbicara sama Tuhan, dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Padahal Henok ini punya gak papa mama? Punya. Tapi Henok lebih senang bergaul dengan Tuhan. Berarti Henok ini nggak suka dengan bergaul dengan papa mamanya. Tidak adik-adik. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Henok ini senang bergaul dengan Tuhan. Sampai akhirnya Henok ini tidak mengalami kematian adik-adik. Ya, jadi Mister mau kasih tahu nih sama adik-adik. Di Alkitab yang namanya Henok
tidak mengalami kematian. Tetapi Henok hidup-hidup, dia terangkat ke surga. Wow, itu luar biasa adik-adik. Ya, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa adik-adik. Ketika Henok bergaul dengan Tuhan, Henok tidak mengalami kematian. Tetapi Tuhan mengangkat Henok hidup-hidup, dibawa ke surga. Waduh, Mister ketika ngerenungin itu ya, Mister sampai bilang gini, wah hebat Henok ini ya. Sampai Tuhan seneng sama Henok. Ya, siapa di sini yang mau terangkat ke surga? Nah, adik-adik harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan kapan? 1 minggu, 2 minggu? Tidak, tetapi bergaul dengan Tuhan setiap hari. Sampai Henok ini benar-benar menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Semakin adik-adik bergaul dengan Tuhan, adik-adik akan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, slide selanjutnya. Selain Henok, ada juga tokoh di Alkitab yang bernama Nuh. Nah, itu gambarnya Nuh sedang apain? Sedang ngapain adik-adik? Membuat bahtera. Ya. Membuat bahtera. Adik-adik, ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, orang-orang di sekitar pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitar Nuh, Nabi Nuh, gak ada yang percaya dengan perkataan Nabi Nuh. Padahal waktu itu Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh, sebentar lagi aku akan mencurahkan air bah ke muka bumi. Ayo segera buat bahtera yang besar. Dan kamu bicara kepada banyak orang supaya mereka segera masuk ke dalam bahtera yang sedang akan kamu persiapkan. Tetapi adik-adik, di akhir cerita di dalam Alkitab, teman-temannya berkata, Nuh, kamu itu gak waras ya. Orang gak ada hujan, gak ada badai, kok kamu buat bahtera. Udah gitu bahtera yang kamu buat itu besar sekali. Ya, besar sekali. Sampai teman-temannya bingung, ini si Nuh ini mimpi apa ya? Kok bisa-bisanya dia bikin bahtera yang sangat besar ya. Bahkan adik-adik, Nuh itu membuat bahtera sampai puluhan tahun baru selesai adik-adik. Ya, jadi nggak gampang. Tetapi akhir cerita, Nabi Nuh ini akhirnya bersama dengan keluarga dan semua hewan piaraan yang dia ambil sepasang, itulah yang selamat. Keluarga Nuh selamat, tidak mengalami kematian akibat air bah. Ya, nah adik-adik kesimpulannya. Nah, Mister mau kasih kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah adik-adik perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Seperti Henok dan seperti Nuh. Ya. Kemudian apalagi adik-adik? Di situ dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, firman Tuhan berkata, Tuhan hanya bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Nah, adik-adik di dalam kitab Amsal 8, ya, Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Apalagi adik-adik, ya, di situ dikatakan, membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan. Ya. Jadi penulis kitab Amsal dia menjelaskan adik-adik, ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan itu benci kepada kejahatan. Adik-adik tadi sudah tahu ya, mana teman yang baik dan mana teman yang kurang baik. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya di situ dikatakan adik-adik
bahwa belajar seperti Daud, ya. Daud ini adalah seorang tokoh di Alkitab yang berani dalam memilih teman. Ya, dia berani sekali adik-adik memilih teman. Di situ dikatakan bahwa Daud tidak mau bergaul dengan siapa saudara? Dengan teman-teman yang kurang baik. Contohnya, teman yang suka menipu, teman yang suka munafik, teman yang suka berbuat jahat, ya. Daud tidak mau bergaul dengan teman-teman seperti itu, ya. Kemudian apalagi adik-adik? Ketika adik-adik bergaul dengan orang bijak, maka adik-adik menjadi orang yang bijak. Jadi kalau adik-adik bergaul dengan orang bijak, adik-adik menjadi orang yang bijak. Tapi kalau adik-adik bergaul dengan yang suka marah, adik-adik nanti juga jadi pemarah. Nah, seperti tadi Daud itu berani memilih teman loh adik-adik. Ya. Jadi pesan Mr. Henry siang hari ini, adik-adik harus berani ambil keputusan, ya. Jangan takut kehilangan teman adik-adik. Lebih baik adik-adik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Ya. Karena nanti Tuhan kasih teman-teman yang baik. Yang terakhir, firman Tuhan berkata dengan jelas adik-adik, janganlah bergaul dengan satu, orang bebal. Kedua, orang yang bocor mulut. Bocor mulut itu artinya apa adik-adik? Yang suka gosip, suka cerita, ya, nggak bisa menyimpan rahasia. Itu harus hati-hati adik-adik. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yang ketiga, jangan bergaul dengan orang yang lekas marah. Ya, yang keempat, jangan bergaul dengan orang-orang yang mudah memiliki pikiran yang kotor. Dan yang terakhir, adik-adik jangan bergaul dengan teman-teman yang hidupnya sungguh jahat di mata Tuhan. Nah, catatan yang paling penting, adik-adik, siapa saja yang bergaul dengan Allah, pastilah hidupnya berkenan di hadapan Allah. Amin. Amin ya. Mister sudah selesai membagikan tema muda bergaul. Jadi pesan Mister hari ini, adik-adik bergaullah dengan Tuhan setiap hari. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik minta supaya papa dan mama mengajari adik-adik belajar firman Tuhan. Setiap hari ya. Harus setiap hari. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah gereja anak siang hari ini. Siapa yang rindu hari ini? Mulai hari ini saya mau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Saya mau baca firman Tuhan, saya mau belajar berdoa, saya mau belajar Alkitab, saya mau membaca firman Tuhan setiap hari sampai saya benar-benar bertumbuh mengenal Tuhan dan memiliki roh yang kuat. Oke? Oke. Mari kita berdoa. Mari lipat tangan keduanya. Kedua tangan adik-adik lipat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini Engkau sudah mengajari kami supaya kami bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari sampai hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan kami mau mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik yang mengikuti ibadah lewat live streaming, angkat kedua tanganmu. Demikian juga yang di gereja, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk adik-adik.